2 tahun setelah kematian suamiku, aku akhirnya berdiri di depan villa yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam pikiranku. Kunci di tanganku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena firasat yang sejak tadi menekan dadaku. Begitu pintu terbuka, udara di dalam terasa berat, seolah villa ini masih menyimpan nafas seseorang. Ada sesuatu yang salah. Bukan hanya karena tempat ini kosong dan sunyi, tapi karena aku merasa aku tidak sendirian. Apa yang kemudian kulihat di dalam villa itu bukan hanya mengejutkanku, tapi menghancurkan seluruh kenangan indah tentang pernikahanku. Halo sahabat, kamu sedang berada di channel Cerita Fafa. Cerita ini bukan sekadar kisah duka seorang istri, tapi perjalanan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Kematian suamiku datang tanpa aba-aba, tanpa kesempatan untuk bersiap, tanpa waktu untuk mengucapkan kata perpisahan yang layak. Pagi itu masih terekam jelas di ingatanku. Kami duduk berhadapan di meja makan, membicarakan hal-hal sepele, tentang cuaca, tentang rencana akhir pekan, tentang hidup yang saat itu terasa begitu biasa. Tidak ada firasat, tidak ada tanda. Senyumnya masih hangat ketika ia pamit berangkat, dan aku tak pernah menyangka bahwa itu adalah senyum terakhir yang akan kulihat darinya. Malamnya sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Suara di seberang terdengar formal, dingin, dan terlalu terlatih untuk menyampaikan kabar buruk. Aku hanya ingat tanganku gemetar, ponsel terjatuh, dan dunia di sekelilingku terasa runtuh perlahan. Sejak saat itu, hidupku berhenti berjalan seperti sebelumnya. Aku memang bernafas, makan, tidur, tapi jiwaku tertinggal di hari ia pergi. Hari-hari setelah pemakamannya terasa kosong dan panjang. Rumah yang dulu penuh suara, kini sunyi. Tidak ada lagi langkah kakinya di pagi hari. Tidak ada lagi suara televisi yang ia biarkan menyala meski tak ditonton. Tidak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Aku hidup bersama kenangan, dan itu menyakitkan. Setiap sudut rumah seolah bersekongkol untuk mengingatkanku bahwa aku sendirian. 2 tahun berlalu, tapi waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Aku belajar tersenyum di depan orang lain, belajar menjawab pertanyaan dengan kalimat singkat agar tidak perlu menjelaskan luka yang masih terbuka. Di malam hari, aku sering terbangun dan menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang terlalu panjang. Villa itu selalu menjadi bagian yang kuhindari. Suamiku membeli villa tersebut beberapa tahun sebelum ia meninggal. Katanya hanya untuk investasi, tempat beristirahat jika kami lelah dengan kota. Aku mempercayainya sepenuhnya. Aku tidak pernah ikut ke sana, tidak pernah bertanya lebih jauh. Setelah kematiannya, villa itu menjadi semacam simbol. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang rasa kehilangan yang belum sanggup kuhadapi. Setiap kali aku melihat kunci villa itu di dalam laci, dadaku terasa sesak. Ada ketakutan yang tak bisa kujelaskan. Takut akan kenangan, takut akan kesepian, atau mungkin takut akan sesuatu yang belum ku ketahui. Karena jauh di dalam hatiku, ada rasa aneh yang selalu muncul. Perasaan bahwa ada bagian dari hidup suamiku yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan padaku. Tapi pagi itu berbeda. Aku terbangun dengan perasaan gelisah. Dadaku terasa berat, seolah ada beban yang mendesak dari dalam. Aku mencoba mengabaikannya, tapi pikiranku terus tertuju pada villa itu. Nama suamiku, wajahnya, dan bayangan bangunan tua itu silih berganti. Semakin kutolak, semakin kuat dorongan itu datang. Aku berdiri di depan cermin,
menatap diriku sendiri. Wajahku tampak lelah, mata sembab oleh kenangan yang tak pernah kering. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak di antara masa lalu dan ketakutan, tanpa pernah benar-benar melangkah maju. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci villa itu. Ada rasa bersalah, seolah aku akan mengkhianati kenangan indah yang pernah kami miliki. Tapi ada juga rasa ingin tahu yang selama ini terkubur. Mungkin aku hanya ingin lebih mengenalnya, atau mungkin aku ingin menutup satu bab yang selama ini dibiarkan terbuka. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana pagi itu, keputusan untuk akhirnya mendatangi villa peninggalan suamiku, akan membuka pintu ke kenyataan yang sama sekali tidak siap kuterima. Saat itu aku hanya berpikir, aku ingin berdamai dengan kehilangan. Aku tidak tahu bahwa yang menantiku bukan hanya kenangan, tapi kebenaran yang akan mengubah cara pandangku tentang pernikahan kami selamanya. Aku berangkat pagi-pagi sekali, saat matahari bahkan belum sepenuhnya naik. Jalanan masih lengang, seolah kota ikut menahan napas bersamaku. Mesin mobil menyala dengan suara pelan, tapi di dalam dadaku, jantungku berdetak jauh lebih keras. Setiap meter yang kutempuh terasa seperti langkah menjauh dari kehidupan yang kukenal, menuju sesuatu yang asing dan tidak pasti. Semakin jauh dari pusat kota, suasana berubah. Bangunan-bangunan mulai jarang, digantikan oleh pepohonan tinggi yang berdiri rapat di kanan kiri jalan. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Aku menyalakan radio untuk mengusir sunyi, tapi lagu-lagu yang mengalun justru membuat pikiranku melayang ke masa lalu. Ke perjalanan-perjalanan kecil yang dulu sering kami lakukan bersama. Bedanya, kali ini aku sendirian. Ketika mobil berbelok ke jalan kecil menuju villa, sinyal ponselku perlahan menghilang. Layar menunjukkan tidak ada layanan. Ada rasa panik yang singkat, tapi cukup untuk membuat tanganku mengencang di setir. Jalanan sempit itu tampak jarang dilalui. Rumput liar tumbuh di tepinya, dan dedaunan kering berserakan seolah tak ada yang benar-benar peduli dengan tempat ini lagi. Gerbang villa akhirnya terlihat, besar, tinggi, dan berkarat di beberapa bagian. Aku mematikan mesin mobil dan duduk diam selama beberapa detik, mencoba menenangkan napas. Dari luar saja, villa ini sudah terasa tidak ramah. Cat dindingnya mulai pudar, sebagian mengelupas. Jendela-jendelanya tertutup rapat, membuat bangunan itu tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Saat aku turun dari mobil, suara langkah kakiku terdengar terlalu jelas di antara keheningan. Aku mendorong gerbang perlahan, dan suara deritanya memecah sunyi, membuat bulu kuduku meremang. Tidak ada sambutan, tidak ada tanda kehidupan. Hanya angin yang sesekali berhembus, menggerakkan dedaunan kering di halaman. Aku berdiri di depan pintu utama dengan kunci di tanganku. Entah mengapa aku ragu. Ada bagian dariku yang ingin berbalik, masuk ke mobil, dan melupakan tempat ini selamanya. Tapi kakiku tak bergerak. Aku menarik napas dalam-dalam dan memutar kunci itu. Bunyi klik terdengar pelan, namun cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih cepat. Begitu pintu terbuka, bau lembab dan pengap langsung menyergap. Bau rumah yang lama tak dihuni. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku menegang. Lantai yang seharusnya berdebu, ternyata tidak sepenuhnya kotor. Ada jejak kaki samar di beberapa bagian, seolah seseorang pernah berjalan di sana belum lama ini. Aku menoleh ke sekeliling. Ruang tamu tampak kosong, tapi tidak sepenuhnya mati. Tirai bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Suara itu, suara kain yang bergerak, terdengar seperti bisikan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaanku saja, bahwa aku terlalu lelah, terlalu emosional. Namun semakin aku melangkah ke dalam, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Villa ini tidak terasa seperti bangunan kosong. Ada atmosfer aneh yang sulit dijelaskan. Seolah tempat ini masih menyimpan sisa-sisa kehidupan yang menolak pergi. Aku berhenti sejenak di tengah ruang tamu, menutup mata, mencoba menenangkan diri. Aku datang ke sini untuk mencari kedamaian,
untuk berdamai dengan masa lalu. Tapi bahkan sebelum aku benar-benar masuk lebih jauh, villa ini sudah memberiku satu pesan yang jelas. Aku mungkin tidak akan menemukan apa yang aku cari, tapi aku pasti akan menemukan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dan tanpa aku sadari, langkah pertamaku ke dalam villa itu adalah awal dari runtuhnya semua keyakinan yang selama ini aku pegang tentang suamiku dan tentang pernikahan kami. Aku melangkah lebih jauh ke dalam villa dengan perasaan waspada. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai di bawah kakiku menyimpan cerita yang tak ingin dilalui siapapun. Ruang tamu tampak rapi namun dingin, seperti sengaja dibiarkan apa adanya. Tidak ada tanda bahwa tempat ini telah lama ditinggalkan. Justru sebaliknya, semuanya tampak seperti baru saja digunakan, lalu ditinggalkan dengan tergesa. Aku menyentuh permukaan meja. Tidak setebal debu yang kubayangkan. Di atasnya ada sebuah cangkir kopi yang sudah kosong, meninggalkan lingkaran kecoklatan di dasar. Bau kopi basi masih tercium samar. Aku menelan ludah. Jika villa ini tak dihuni, lalu siapa yang minum kopi di sini? Langkah kakiku membawaku ke rak buku. Buku-buku tersusun rapi, sebagian masih dibungkus plastik tipis. Di sela-selanya ada majalah dengan tanggal terbit hanya beberapa bulan yang lalu. Tanganku gemetar saat membalik halamannya. Ini bukan barang lama. Ini bukan peninggalan 2 tahun lalu. Ini bukti bahwa seseorang masih sering datang ke tempat ini. Aku mulai merasakan campuran takut dan marah. Takut karena aku tidak tahu siapa yang telah menggunakan villa ini. Marah karena aku merasa dibodohi. Villa ini seharusnya kosong, terkunci, tak tersentuh. Namun kenyataannya berbeda jauh dari yang kubayangkan. Aku masuk ke ruang kerja suamiku. Ruangan itu lebih kecil, tapi tertata rapi. Meja kayu besar berada di tengah, dengan kursi yang menghadap jendela. Saat aku melangkah mendekat, pandanganku tertuju pada sebuah bingkai foto. Foto pernikahan kami. Aku tersenyum getir, sampai aku menyadari satu hal yang membuat senyum itu menghilang. Foto itu dibalik menghadap meja, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan. Dadaku terasa sesak. Tanganku terulur pelan, membalik bingkai foto itu. Wajah kami kembali menatapku, tersenyum bahagia, seakan menyejak kenyataan pahit yang kini harus kuterima. Aku bertanya dalam hati, mengapa ia menyembunyikan foto ini? Dari siapa? Di bawah meja aku menemukan laci yang terkunci. Kunci kecil tergantung di sisi meja. Nyaris tersembunyi. Aku ragu sejenak sebelum membukanya. Ada perasaan bahwa setelah ini tidak ada jalan kembali. Namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutanku. Isi laci itu adalah sebuah map coklat yang sudah agak kusam. Aku membukanya dengan napas tertahan. Di dalamnya tersusun rapi beberapa dokumen. Salinan rekening bank atas nama suamiku, mutasi transfer rutin ke satu rekening yang sama, setiap bulan, tanpa pernah terlewat. Jumlahnya tidak kecil. Tanganku semakin gemetar saat aku menemukan sebuah envelop putih. Di dalamnya ada foto-foto. Seorang wanita muda berdiri di samping seorang anak kecil. Anak itu tersenyum polos ke arah kamera, memegang balon warna-warni. Ada kemiripan yang menyakitkan di wajah anak itu. Garis senyum yang sangat kukenal. Aku duduk terhuyung di kursi. Kepalaku terasa berputar. Aku mencoba menyangkal, mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin saudara jauh? Mungkin anak dari temannya? Tapi jauh di dalam hatiku aku tahu. Aku tahu jawabannya. Bahkan sebelum aku berani mengakuinya. Di balik foto-foto itu, ada catatan kecil bertuliskan tanggal dan beberapa kalimat singkat dengan tulisan tangan suamiku. Kata-kata penuh perhatian. Kata-kata yang seharusnya hanya ditujukan untuk satu orang. Untukku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. 2 tahun aku menangisi kepergiannya. Membela kenangannya di depan siapapun yang meragukan kesetiaannya. Dan kini, di ruangan sunyi itu,
Semua keyakinanku runtuh satu persatu. Villa ini bukan sekadar bangunan kosong. Ini adalah tempat suamiku menyimpan kehidupan lain. Kehidupan yang tak pernah ia ceritakan kepadaku. Dan saat aku duduk sendiri di ruang kerjanya, aku sadar satu hal yang membuat dadaku semakin perih. Aku mungkin kehilangan suamiku 2 tahun lalu. Tapi hari itu, aku kehilangan kepercayaanku selamanya. Hujan turun semakin deras ketika aku memutuskan bermalam di villa itu. Langit gelap, awan menutupi bulan, dan petir sesekali menerangi ruangan melalui jendela besar yang tertutup setengah. Aku menyalakan lilin di ruang tamu untuk menerangi sekeliling, tapi bayangan yang dihasilkan membuat dinding-dinding villa tampak hidup. Setiap goresan cat yang terkelupas tampak seperti mata yang mengawasi setiap gerakanku. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk di sofa, menarik selimut tipis yang kubawa dari mobil. Pikiran-pikiran tentang suamiku, tentang foto dan dokumen yang kutemukan di ruang kerja terus berputar. Rasanya seperti dihantui, bukan oleh hantu, tapi oleh rahasia yang selama ini tersembunyi rapat-rapat. Tengah malam, aku terbangun karena suara langkah dari lantai atas. Jantungku langsung berdetak kencang, hampir seolah ingin meloncat keluar dari dada. Aku menahan nafas, mencoba memastikan apakah ini hanya imajinasiku. Namun langkah itu terdengar jelas, berat, dan bergerak dari satu kamar ke kamar lain. Tidak ada siapapun di sini. Villa ini seharusnya kosong, terkunci, dan sunyi. Tapi suara itu nyata. Aku berdiri pelan, menggenggam lilin sebagai satu-satunya senjata. Langkah demi langkah aku menaiki tangga kayu yang berderit di bawah berat tubuhku. Angin dari jendela yang bocor membuat tirai bergoyang, menimbulkan bayangan menakutkan di sepanjang lorong. Nafasku tersengal-sengal, namun aku harus tahu sumber suara itu. Salah satu kamar yang selalu terkunci, kini terbuka sedikit. Tirainya bergerak, dan di dalam ada bayangan benda-benda yang kukenal. Mainan anak, boneka, baju kecil yang dijahit rapi, dan sebuah kotak kayu tua. Semua tampak seperti baru saja digunakan, seolah seseorang baru saja meninggalkannya. Aku menelan ludah, tangan gemetar saat mendekati pintu kamar. Di atas meja kecil di pojok kamar, ada surat. Sebuah surat yang kutahu segera berasal dari tangan suamiku. Aku mengenali tulisannya, rapi, hati-hati, dan penuh perasaan. Jantungku seketika sesak ketika aku membuka surat itu. Kata-kata yang tertulis bukan untuk orang lain, tapi untuk seseorang yang selama ini kucinta dan sekaligus menyembunyikan sesuatu dariku. Maafkan aku. Begitu kata-kata pertama yang kubaca. Aku tidak ingin kau terluka, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan anakku. Aku berharap suatu hari kau bisa memahami keputusan ini. Tangan dan kakiku gemetar. Rasanya seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba menangkap setiap kata, setiap maksud yang tersirat. Ia tidak hanya menyimpan rahasia, ia menyembunyikan kehidupan lain yang selama ini tidak pernah kuanggap ada. Selama 2 tahun aku menangisi kehilangan suamiku, namun sekarang aku menyadari, kesedihanku bukan hanya karena kematian, tapi juga karena kebohongan yang selama ini menutupi kenyataan. Aku duduk di lantai, menatap anak-anak mainan itu. Mata mereka polos, senyum mereka murni, dan aku sadar, mereka tidak bersalah atas semua ini. Anak itu adalah bagian dari rahasia suamiku, bagian yang selama ini membuatku merasa aman dalam kebohongan yang manis. Namun kini, kenyataan itu menyakitkan, lebih dari yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Hujan semakin deras, angin semakin kencang, dan di luar, suara petir menggema. Aku duduk di kamar itu sepanjang malam, membaca surat demi surat, menatap benda-benda kecil yang tertata rapi, merasakan campuran antara marah, sedih, dan lega. Villa ini tidak hanya menjadi saksi rahasia suamiku, tapi juga cermin dari perasaanku sendiri.
keinginan untuk memahami, untuk memaafkan, dan untuk berdamai dengan masa lalu yang tidak sempurna. Dan saat fajar mulai menyingsing, aku sadar satu hal. Malam itu, aku menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi, sekaligus luka baru yang harus kuhadapi. Villa ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga ruang yang menyimpan rahasia terbesar dalam hidupku. Rahasia yang akan mengubah cara pandangku tentang suamiku, tentang cinta, dan tentang diriku sendiri. Pagi itu, setelah hujan reda dan sinar matahari menembus celah jendela villa, aku duduk di langkai kamar anak yang tak pernah kuharap ada. Surat suamiku masih ada di tangan, dan setiap kata terasa seperti pisau menembus dadaku. Selama 2 tahun, aku hidup dalam duka, percaya bahwa aku mengenalnya sepenuhnya, bahwa aku memahami hidupnya. Namun kenyataannya berbeda sama sekali. Surat itu mengungkapkan rahasia yang begitu besar, sehingga aku tidak tahu harus mulai dari mana. Suamiku ternyata memiliki seorang anak dari hubungan sebelumnya. Ia menyembunyikan fakta itu dariku karena takut kehilangan aku. Ia mencintai aku, tapi ia juga mencintai anak itu. Villa ini menjadi tempat rahasianya bertemu dengan anaknya, menjaga jarak antara hidup lamanya dan kehidupanku. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekitarku. Aku merasa marah, merasa dihianati. Semua kenangan yang kulalui bersamanya kini dipertanyakan. Setiap momen bahagia yang kukira nyata, setiap canda yang kupikir tulus, kini terasa sebagian palsu, atau setidaknya terpisah dari kebenaran yang tersembunyi. Aku menatap boneka kecil yang tergeletak di lantai. Tanganku menyentuhnya perlahan. Anak itu tidak bersalah. Ia hanyalah korban dari rahasia yang tak pernah dikatakan. Air mataku jatuh, dan aku sadar bahwa kemarahan dan rasa sakit ini harus kuhadapi sendirian. Tidak ada orang lain yang bisa menafsirkan perasaanku sekarang. Villa ini, yang dulu tampak hanya sebagai bangunan kosong, kini menjadi saksi bisu konflik batin yang tak terkatakan. Aku berdiri perlahan, berjalan ke ruang kerja suamiku, menatap kembali dokumen dan foto-foto yang kutemukan malam sebelumnya. Rekening bank, transfer rutin, foto anak itu, semuanya membuktikan satu hal yang tak bisa dibantah. Suamiku benar-benar menjaga kehidupan ganda ini dengan hati-hati. Semua yang kulakukan selama ini, menangis, berharap, meratapi kehilangan, ternyata hanyalah sebagian dari cerita yang belum pernah kubaca sepenuhnya. Perasaan campur aduk itu membuat dadaku terasa sesak. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada rasa kehilangan yang baru, kehilangan percaya. Tapi di balik semua itu ada juga rasa lega. Aku akhirnya tahu. Aku tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi terjebak dalam bayangan. Semua rahasia telah terungkap, dan kadang mengetahui kebenaran, walau pahit, jauh lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian. Aku duduk di balkon villa, memandang pepohonan basah yang berkilau diterpa sinar pagi. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku. Dalam hati aku berbisik kepada diriku sendiri, bahwa aku harus menerima kenyataan ini, apapun rasa sakit yang ditimbulkannya. Aku memikirkan anak itu, wajah polosnya, senyum yang tak bersalah. Ia tidak berperan dalam rahasia yang tersembunyi. Ia hanyalah bagian dari kehidupan yang suamiku simpan, dan sekarang aku harus belajar melepaskannya. Keputusan itu tidak mudah. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di villa ini. Tidak bisa terus membiarkan diriku terjebak dalam kenangan dan kebohongan. Aku mulai merencanakan langkahku berikutnya. Menjual villa, menyerahkan sebagian hasilnya untuk masa depan anak itu. Bukan karena aku memaafkan sepenuhnya, tapi karena aku ingin melepaskan diri dari beban emosional yang menahan langkahku. Saat aku menata diri dan mengemas beberapa barang yang bisa kubawa pulang, aku menyadari satu hal. Meskipun hatiku hancur, aku masih memiliki kesempatan untuk berdamai. Berdamai dengan kenangan, berdamai dengan kehilangan, dan berdamai dengan kebenaran yang selama ini kutakutkan. Aku menghela napas panjang, menatap sekeliling villa untuk terakhir kali. Semua benda, semua foto, semua surat, mereka bukan hanya benda mati, tapi saksi dari rahasia, cinta, dan kesalahan manusia. Aku menutup pintu villa itu perlahan, dengan perasaan berat, tapi juga lega.
Aku tahu, perjalanan emosionalku belum berakhir, tapi setidaknya sekarang aku memiliki pijakan yang lebih kuat untuk melanjutkan hidupku. Dan saat aku melangkah ke mobil, aku menyadari satu hal lagi. Dengan mengetahui kebenaran, aku menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak ada lagi rahasia yang menghantuiku, tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung di udara. Hanya aku, masa depanku, dan kemampuan untuk memilih bagaimana aku ingin melanjutkan hidup. Tanpa kebohongan, tanpa penyesalan yang tak perlu, dan dengan hati yang perlahan mulai sembuh. Beberapa hari setelah malam penuh rahasia di villa, aku memberanikan diri untuk menghubungi wanita yang ada di foto. Wanita yang menjadi saksi rahasia suamiku selama 2 tahun terakhir. Tanganku gemetar ketika mengetik pesan pertamaku. Mencoba memilih kata yang tepat agar tidak menyinggung, sekaligus menunjukkan niatku yang tulus. Apakah kita bisa bertemu? Aku ingin bicara. Begitu isi pesanku. Jawaban darinya datang cepat, sederhana, namun membuat jantungku berdebar. Baik, aku akan menunggumu di taman kota besok pagi. Hari berikutnya, aku tiba lebih awal. Angin sejuk pagi menyapu rambutku, sementara daun-daun berguguran perlahan. Aku melihatnya duduk di bangku taman, seorang wanita muda dengan wajah lelah namun tegar. Di sampingnya seorang anak kecil bermain dengan mainan kayu. Anak itu tersenyum polos, menatap ke arahku dengan rasa ingin tahu. Mata kami bertemu, dan aku langsung merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Kesedihan, rasa bersalah, dan kelegaan sekaligus. Aku berjalan mendekat, menyapa dengan suara gemetar. Halo, terima kasih sudah bersedia bertemu denganku. Wanita itu menatapku tanpa kata, kemudian mengangguk perlahan. Ada ketegangan yang jelas, namun juga rasa penasaran. Aku duduk di bangku di depannya, sementara anak itu tetap bermain, tampak aman dalam dunianya sendiri. Aku menatapnya, dan sebuah rasa hangat dan pilu menyeruak di hati. Ia polos, tak bersalah, dan semua ini, semua rahasia suamiku, bukan salahnya. Aku memulai percakapan dengan hati-hati, menceritakan perasaanku selama 2 tahun terakhir. Bagaimana aku menangis, merasa kehilangan, dan kemudian menemukan rahasia yang menghancurkan keyakinanku. Bagaimana aku menemukan villa itu, foto-foto, rekening bank dan surat suara yang tak pernah aku ketahui. Wanita itu mendengar tanpa menyelah, namun aku bisa melihat air matanya menggenang di matanya. Dia takut kehilanganmu, katanya akhirnya. Dia ingin menjaga kalian berdua. Aku tahu itu salah untuk disembunyikan darimu, tapi itulah yang dia lakukan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata itu tidak meringankan sakit hatiku, tapi sedikit demi sedikit aku mulai memahami. Suamiku tidak sepenuhnya jujur, tapi dia juga mencintai kedua pihak, aku dan anak itu. Dunia yang selama ini kulihat sebagai hitam putih kini menjadi abu-abu, penuh nuansa yang sulit diterima, tapi nyata. Anak itu mendekat dan memegang tanganku. Senyum polosnya membuat hatiku hancur sekaligus hangat. Ia menatapku, tanpa rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang murni. Aku tersenyum tipis, merasakan sesuatu yang aneh. Rasa tanggung jawab, rasa sayang, dan juga rasa lega bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi kenyataan ini. Kami berbicara berjam-jam, tentang masa lalu, tentang suamiku, tentang bagaimana ia mencoba menyeimbangkan kehidupan yang terpisah. Tentang anak itu, yang tidak pernah memilih untuk menjadi bagian dari rahasia ini, tetapi kini ada di hadapanku, nyata dan polos. Perlahan aku merasa beban emosional yang selama ini menekanku mulai berkurang. Aku mulai melihat bahwa aku memiliki pilihan, untuk tetap terjebak dalam kemarahan dan luka, atau untuk berdamai dan melanjutkan hidup. Sore hari itu, saat matahari mulai tenggelam, kami berdiri untuk berpisah. Aku menatap anak itu, tersenyum, dan ia membalas dengan senyum polos. Wanita itu menatapku dengan mata lembut. Tanpa kata, kami mengerti satu sama lain, bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa dibentuk. Aku berjalan meninggalkan taman dengan perasaan campur aduk, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Aku sadar, pertemuan ini adalah titik balik. Aku tidak hanya berdamai dengan suamiku dan rahasianya, tapi juga dengan diriku sendiri.
Aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, dan memahami bukan berarti menyetujui. Aku belajar bahwa kadang cinta tidak hanya soal memiliki, tapi juga soal menerima kenyataan dan memberi kesempatan pada hati untuk sembuh. Saat aku pulang, aku menatap jalan yang basah oleh hujan tadi malam, dan aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa ada harapan. Aku masih hancur, tapi aku tahu, aku bisa berdiri lagi. Aku bisa memulai babak baru dalam hidupku, dan aku tidak lagi sendirian. Setelah pertemuan di taman, aku kembali ke villa dengan perasaan yang campur aduk. Sedih, marah, namun juga lega. Aku menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Semua rahasia suamiku telah terbuka, dan kini pilihan ada di tanganku. Tetap terperangkap dalam luka dan kemarahan, atau melangkah maju untuk melepaskan. Hari itu, aku memutuskan untuk membersihkan diri dari semua kenangan yang menyakitkan. Aku membuka laci, mengambil foto-foto, surat-surat, dan benda-benda kecil yang pernah menjadi bagian dari rahasia suamiku. Satu persatu, aku memeriksanya, menangis, menahan emosi, dan membiarkan hatiku merasakan setiap rasa sakit yang tertahan selama 2 tahun. Rasanya seperti membersihkan luka lama yang tak pernah kuduga akan ada lagi. Aku memutuskan untuk menjual villa itu. Setiap sudut, setiap kamar, setiap benda yang ada di dalamnya akan pergi ke pemilik baru. Villa itu bukan lagi milikku, dan itu baik. Bukan karena aku tidak mencintai suamiku, tapi karena aku sadar bahwa menyimpan tempat itu hanya akan membuat luka tetap hidup. Menjualnya adalah langkah pertamaku untuk berdamai dengan masa lalu. Sebelum menyerahkan villa, aku menyisihkan sebagian uang hasil penjualan untuk anak dan wanita itu. Ini bukan penebusan, bukan juga bentuk maaf semata. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa aku memahami dan aku ingin membiarkan mereka menjalani hidup tanpa harus menanggung beban masa laluku. Aku membayangkan anak itu tumbuh dengan aman, dengan cinta yang seharusnya ia terima, dan rasanya seperti hadiah kecil yang bisa kuberikan tanpa harus menyentuh kebahagiaan pribadiku. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai membersihkan rumahku sendiri dari kenangan yang menyesakan. Foto-foto lama, surat-surat, hadiah kecil, semua yang mengingatkanku pada kehilangan dan rahasia, kuberikan pada orang lain atau kubuang. Perlahan, rumah itu terasa lebih ringan dan hatiku juga mulai ikut lega. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku belajar bahwa kehilangan bukan hanya tentang kematian, tapi juga tentang menerima kenyataan yang tidak sempurna. Aku belajar bahwa mencintai bukan selalu berarti memiliki, dan melepaskan bukan berarti kalah. Aku belajar bahwa kadang untuk menyembuhkan diri, kita harus menghadapi kebenaran, sekasar apapun itu. Hari demi hari, aku mulai menata hidupku. Aku berjalan lebih sering di pagi hari, duduk di kafe sambil membaca buku, dan perlahan kembali membuka diri untuk orang-orang di sekitarku. Aku menyadari bahwa luka yang dulu begitu menghantuiku, kini berubah menjadi pelajaran yang membuatku lebih kuat. Di malam yang tenang, aku duduk di balkon rumahku, menatap bintang-bintang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang baru mekar. Aku tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Aku tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kenyataan. Aku masih memikirkan anak itu dan wanita itu, tapi kini tidak ada rasa sakit yang menjerat hatiku. Aku merasa bisa melangkah maju dengan penuh keberanian. Langkah ini bukan akhir dari kisahku, tapi awal dari bab baru. Bab yang kubangun dengan keberanian, pemahaman, dan hati yang perlahan sembuh. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa memutar waktu, tapi aku bisa memilih bagaimana masa depanku akan berjalan. Aku bisa memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran, menerima kebenaran, dan memberikan ruang bagi diriku sendiri untuk bahagia.
Dan saat aku menutup mataku malam itu, aku berbisik dalam hati. Aku melepas, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku pantas sembuh. Aku pantas bahagia, dan aku siap menjalani hidupku tanpa dibebani rahasia yang bukan milikku. Itu adalah momen paling damai yang pernah kurasakan dalam 2 tahun terakhir. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan hati yang lebih ringan dan semangat yang perlahan kembali tumbuh. Villa itu mungkin telah pergi, rahasia itu mungkin telah terungkap, tapi aku masih di sini, dan aku masih memiliki hidupku untuk dijalani. Kisah ini mengajarkanku bahwa cinta tanpa kejujuran akan selalu meninggalkan luka. Kehilangan bukan hanya tentang kematian, tapi tentang menerima kenyataan yang tak sesuai harapan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar cerita Fafa terus tumbuh. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya. Dan ingatlah, kita berhak memilih untuk sembuh.